Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat, wabarakatuh. iya, selamat pagi teman-teman kelas 10 TKJ 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Pagi Bu, Bu. Sehat, Bu. sehat Bu. Alhamdulillah. Iya, di tengah cuaca yang sedang tidak stabil ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat sekolah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, oke, Ibu mau ngecek dulu ya. Hari ini yang hadir siapa saja. Kalau misalnya hadir, tolong sebutkan hadir. Absen 1, Gusti, ada? Hadir, Bu. Oke. Arin? Hadir Ibu. Iya, bagus. Sulvia? Hadir, Bu. Bagus. Agus? Hadir, Bu. Bagus. Selin? Hadir, Bu. Ya, Firandi? Hadir, Bu. Good. Glenn? Hadir, Bu. Oh ya, Melvika. Hadir, Bu. Ya, Ida. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa yuk, dipimpin sama ketua kelasnya Akmal. Silakan Akmal, pimpin doa ya, Mal. Terima kasih, Akmal. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu nih. Gimana sih antusias kalian untuk pelajaran hari ini? Siap atau siap sekali? Kira-kira yang mana? Siap sekali, Bu. Siap Oh, sekali, Bu. Siap aja, Bu. Siap bagus, sekali Bu. Bu. Siap aja, Bu. Iya, aduh, sebelumnya tujuan pembelajarannya Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep energi potensial gravitasi. Yang kedua, kalian bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasi. Profil pelajar Pancasila yang saya harapkan muncul di pembelajaran dari kalian. Yang pertama, kalian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian berakhlak mulia. Itu yang pertama yang diharapkan. Lalu yang kedua, nah nanti ada diskusi. Kalian harus bisa bergotong royong. Yang ketiga, kalian bernalar kritis. Dan yang keempat, kalian harus kreatif. Manfaat mempelajari energi potensial gravitasi. Pernah lihat nggak gambar ini sebelumnya? Ada yang pernah lihat? Pernah coba pakai? Oh, belum. Oke. Teman-teman, ketika kalian manjat tower, kalian harus pakai APD yang lengkap. Nama APD-nya full body harness. Jadi ini alat-alat yang dipakai oleh pekerja yang bekerja biasanya di tempat-tempat yang tinggi. Ini untuk mencegah pekerja itu jatuh, cacat permanen, bahkan kemanfaatnya kalian di sekolahan kan dekat banget sama pelajaran, sama mengoperasikan komputer kan. Nah, pelajaran kali ini kalian bisa tahu kapan atau di mana kalian bisa meletakkan benda-benda yang high risk seperti komputer, laptop di tempat dengan ketinggian yang aman. Karena benda tersebut berpotensi jatuh kapan saja karena memiliki energi potensial gravitasi. Seperti itu, teman-teman. Manfaat mempelajari. Yuk, kita lihat dulu nih, ada permasalahan. Saya ambil dari Kompas. Permasalahannya. Jatuh dari tower setinggi 50 meter, pekerja teknisi di Probolinggo tewas. Oke, kita lihat dulu ya beritanya. Seorang teknisi jaringan operator. Apa yang bisa ceritakan kembali tadi beritanya tentang apa? Siapa yang mau? Yang mau Ibu kasih tambahan poin deh. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silahkan Agus. Apa tuh Gus beritanya Gus? Tadi beritanya, Bu, kalau dari saya lihat itu ada pekerja yang meninggal karena jatuh dari tiang seluler setinggi 50 meter, Bu. Dan saya gini Gus, kalau misalnya nih pekerja ini hanya jatuh 1 meter dari tanah, kira-kira dampaknya sama nggak ya Gus?
Tidak, Bu. Beda, Nah. Bu. Kenapa tuh, Gus? Ya, karena 1 meter kan lebih kecil, Bu, ketinggiannya daripada 50 meter, Bu. Oke, 1 meter lebih kecil ketinggian daripada 50 meter. Berarti pas di tinggi 50 meter ada energi yang besar sehingga menyebabkan pekerjanya tewas gitu ya, Gus ya? Iya, Kalau ketinggiannya lebih kecil berarti energinya gimana tuh, Gus, menurut Agus? kecil juga, Bu. Oh, energi lebih kecil. Oke. Ada yang bisa jawab nggak energi apa sih yang dimiliki pekerja ini ketika memiliki ketinggian terhadap tanah? Coba selain Agus. Kira-kira energi Saya apa ya? Ibu Ya, mau coba apa? jawab. Oke, Arin. Energi potensial bukan ya, Bu? Energi potensial. Oke, kita energi itu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kita lewat penyelidikan yuk, sama-sama bareng-bareng. Udah bagi kelompok kalian, Ibu bagi 3 kelompok ya. Masing ya. Sudah duduk berkelompok masing-masing? Sudah, Belum, Bu. Bu. Belum. Ini Kelompok Ahmad. saya sudah. Pendidikan terkait dengan tadi energi apa sih yang dimiliki sama si pekerja yang memiliki ketinggian terhadap tanah tadi. Oke, kita pakai FET. Kalian bisa di-scan dulu ini FET-nya. Sama ketuanya tadi silahkan ambil LKPD-nya di atas meja saya. LKPD-nya di layar. Sudah, Bu. Di layar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, good. Sudah, Thank Bu. you. Thank you konfirmasi. Pakai pulpen ya, jangan pakai pensil. Yuk, petunjuk belajarnya di LKPD dibaca dulu, Nak. Ada materinya, kalian bisa scan. Lalu, oke. Ya, ini permasalahannya. Ini rumusan masalahnya. Saya kelompok nih, bikin hipotesisnya. Jika semakin tinggi benda, maka energinya semakin apa? Ayo, silakan ditulis sama sekretaris dari kelompok 1. Tadi ketuanya Firandi. Kalau dari kelompok kamu, hipotesisnya seperti apa, Firandi? Jika semakin tinggi, maka energinya semakin kecil, Bu. Oh, semakin kecil. Oke, pintar. Jadi hipotesis ketiga kelompok, jika semakin tinggi benda, maka energinya semakin kecil. Oke, itu hipotesis kalian. Silahkan kalian tulis. Kalian bisa buka FET masing-masing. Oke, saya pandu ya, sambil saya pandu. Nanti kalian bisa berdiskusi ya, lalu kalian pertamanya, kalian diklik dulu ini, biar kelihatan semuanya yang akan kalian analisis nanti. Oke. Lalu ini ada pemain skateboard nih. Jadi si pemain skateboard ini mau kita taruh di ketinggian 6 meter dulu dari tanah. Lalu nanti kalian lepas si pemainnya. Habis itu kalian lihat nih di bagian di samping. Di bagian di samping ini kalian lihat yang potensialnya. Bagaimana ketinggian bagan ketika si pemainnya berada di 6 meter. Begitupun nanti kalian lihat di LKPD kalian di 4 meter juga seperti apa. Lalu yang kedua, kalau masanya si skateboard ini kita perbesar. Nah, dia jadi besar tuh. Nanti gimana? Bagan si energi potensialnya. Kalian bisa diskusi, bisa catat di data hasil pengamatan. Ada pertanyaan untuk berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi, silahkan. Bagaimana kelompok 1, ada masalah? Lancar semua? Lancar, Bu. Lancar, good. Kelompok 2? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Lancar, ya pintar. Kelompok 3? Yuk, kalian sudah dapat datanya, sudah dimasukkan ke dalam tabel semua? Hampir selesai, Bu. Hampir selesai. Dilihat ya bagannya untuk setiap energi potensial, setiap si skateboardnya turun di ketinggian yang berbeda, jangan lupa dilihat ketinggian bagannya seperti apa. Nanti kalian tinggal isi di data hasil pengamatannya. Jangan lupa diisikan, jangan sampai ada yang kosong. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Kelompok 2? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Nah, orang siapa yang berani untuk presentasi? Yang presentasi pertama berani saya kasih tambahan poin. Silakan untuk tambah-tambah nilai ulangan akhir. Ayo, siapa yang berani kelompoknya?
Kelompok Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, mangga. Kelompok 2, silahkan. Ketua kelompoknya, Bu. Yang maju, Bu. Ketua kelompoknya siapa? Oh, Pak Akmal ya? Ya, Bu. Iya. Ketua kelasnya nih, Akmal. Gimana, Mal, hasilnya? Oke, terima kasih, Bu. Untuk kelompok 2 mau menyampaikan hasil. Iya. Ternyata perkiraan kami salah, Bu. Oke. Ternyata semakin tinggi itu semakin besar energi potensialnya. Tuh, Bu. Oke. Semakin tinggi, semakin besar energi potensialnya. Iya, Bu. Oke, kalau berkaitan dengan masanya seperti apa? Kalau masanya itu semakin berat, ternyata juga semakin besar juga, Bu. Besar juga energi potensialnya. Oke. Menurut kelompok kami, ternyata semakin tinggi kedudukan dari pemain skateboard, ternyata semakin besar juga energi potensialnya, Bu. Sama juga, Bu. Masanya juga semakin besar masa suatu benda, ternyata energi potensialnya juga semakin besar juga, Bu. Oke. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi besar energi potensial? Nah, ternyata, Bu, ada 3 faktor, Bu. Ya, Ada masanya, ya. percepatan gravitasinya, dan juga ketinggiannya juga, Bu. Oke, ternyata hubungan ketinggian dan energi potensialnya itu semakin tinggi, ternyata energi potensialnya semakin besar gitu ya. Makanya kenapa tadi si pekerja yang naik tower setinggi 50 meter ketika jatuh tanpa APD bisa menyebabkan dia kehilangan nyawa gitu atau kecelakaan kerja. Lalu masanya juga, jadi jika semakin besar masanya, ternyata energi potensial juga semakin besar. Karena energi potensial gravitasi itu berada di medan gravitasi, makanya faktor yang mempengaruhinya yang pertama massa, ketinggian, serta percepatan gravitasi. Oke, sekarang siapa yang berani menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Apa sih energi potensial dan apa sih faktor yang mempengaruhinya? Coba. Ya, silakan, Firandi. Ya, energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan ketinggian. Ya. Semakin tinggi energinya, maka semakin besar. Tuh, Bu. Ya, oke. Pintar sekali, tepuk tangan dulu untuk Firandi. Keren, kalian hebat. Oke, sekarang saya mau jelaskan sedikit aja. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya terhadap suatu bidang acuan tertentu di medan gravitasi. Hubungannya semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, semakin besar energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh benda tersebut. Misalnya nih, ada pesawat luar angkasa pergi ke Jupiter misalnya. Potensialnya beda atau sama di bumi sama di Jupiter? Beda, Bu. Beda juga, Bu. Kenapa? Gravitasi juga, Bu. Pinter, Glenn. Karena beda gravitasinya. Berarti kalau gravitasinya semakin besar, berarti energi potensialnya juga semakin besar. Begitu juga dengan masanya. Kalau massa dan ketinggiannya semakin besar, energi potensialnya juga semakin besar. Dulu yuk, gimana sih kesan kamu ngikutin pelajaran hari ini? Tenang, Bu. Tenang, pinter. Atau bagaimana perasaannya? Melvika, bagaimana perasaannya? Kalau tantangannya apa nih? Tantangannya ada sih, Bu. Nggak ada. Karena kelompoknya sama-sama kerjasama, Bu. Baik-baik. Oh, semua kerjasama. Alhamdulillah. Berikan penugasan ya, sedikit aja penugasan. Punya beberapa soal. Kalian bisa scan, bisa kalian kerjakan di rumah. Tentang minggu depan masih ketemu sama saya lagi di jam yang sama, di channel yang sama saya. Materinya energi kinetik. Hari ini kita belajar energi potensial. Minggu depan kita belajar energi kinetik. Baik. Sebelum saya tutup, kita ucapkan bagi yang muslim, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan ya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak yang luar biasa sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Saya tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.